happy ending ya, bagaimana kita saling memaafkan ya. Itu cita-cita daripada orang tua ya. Orang tua tidak minta butuh balas jasa minta tidak ya, tapi yang diinginkan orang tua adalah beradik kakak itu memang saling akur ya, saling bantu membantu, yang ada yang punya membantu yang susah ya, saling menasihati sehingga berdampak ya terhadap ya cita-cita itu adalah berkumpulnya di sorga nanti insyaallah. Semoga ke depan Mama bisa lebih mempunyai waktu yang lebih untuk antum semua. Semoga antum menjadi anak yang soleh dan soleha, tetap rajin belajar, rajin beribadah, dan doakan Mama juga agar apa yang Mama cita-citakan, yang menjadi impian kita bersama itu bisa terwujud. Sekali lagi anak ya, Mama minta maaf, dan Mama tahu anak-anak yang hebat, yang kuat dan rajin. Jadi terima kasih sudah bersama dalam kehidupan Mama selama ini, sudah mewarnai kehidupan Mama, sudah saling berkasih sayang dan memberikan kebahagiaan yang tersendiri buat Mama. Terima kasih anak-anakku sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan sahabat PKS TV. Hari ini kita insya Allah podcast edisi spesial dan juga tentunya bersama orang-orang spesial, dan temanya juga spesial, yakni kita podcast mengenai temanya tentang Hari Ibu. Kita memberikan tema nikmatnya menjadi ibu, meraih berkah dan mengejar jannah. Nah, Masya Allah luar biasa ya. Karena insya Allah momentum Hari Ibu adalah momentum untuk merefleksi diri, dan juga tentunya bagi ibu-ibu hebat di luar sana, bagaimana bisa mengapresiasi diri sebagai seorang ibu dan sudah seluar biasa hari ini gitu. Oke, baik, sahabat PKS TV dimanapun berada, hari ini kita sudah bersama dua ibu luar biasa dengan segala aktivitas dan amanah beliau. Beliau tetap memberikan peran-peran yang hebat, baik itu sebagai ibu di rumah maupun sebagai public figure di masyarakat tentunya. Oke, baik, kita sapa dulu. Selamat siang Umi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar Umi, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sahabat PKS TV, kita tahu Umi mungkin tentu tidak asing lagi bagi kita semuanya. Umi adalah sebagaimana yang baru tayangnya film Buya Hamka dengan Siti Rahab, maka Umi ini adalah Siti Rahamnya Buya Mahildi gitu ya, Umi Harneri, luar biasa. Nah, beliau sangat sibuk ya Umi, insya Allah sangat sibuk, mungkin keluar daerah setiap harinya, apalagi juga baik itu meskipun di Padang itu untuk ketemu itu cukup terhitung sulit itu, bahkan mungkin lebih sibuk lagi dari gubernur ya, luar biasa. Nah, untuk berikutnya kita sapa dulu, sebelah Umi ada Uni Yeni. Selamat siang Uni Yeni. Selamat siang. Sehat Uni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Uni ini juga seorang public figure nantinya yang akan memberikan inspirasi, baik itu sebagai seorang ibu muda maupun sebagai yang memiliki karir tidak hanya di dunia politisi, tapi juga di dunia UMKM ya Uni ya, tentunya. Ownernya Kriti Azizah ya Uni ya, Masya Allah, yang sudah tersebar di berbagai baik itu Budiman dan tempat-tempat lainnya bisa kita temukan. Dan juga bidang pendidikan. Bidang pendidikan tentunya luar biasa banyak ya, sangat multitasking insya Allah. Oke, baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Mungkin kita minta kepada Umi dulu. Sebelum itu kita tanya dulu kesibukan Umi apa saja dalam waktu pekan terakhir ini Umi? Pekan terakhir ini kita banyak kampanye ya, karena memang harinya kampanye dari tanggal 28 November sampai tanggal 10 nanti ya, 10 Februari ya. Kita banyak juga ke luar daerah ya, dan tentu kota Padang juga gitu ya. Tapi kemarin-kemarin masih banyak keluar daerah ya, karena memang jadwal-jadwal yang sudah disepakati ya dengan kawan-kawan di daerah. Ya.
Luar biasa. Tapi tetap semangat dan insya Allah sehatnya, kesehatannya tetap terjaga insya Allah ya. Alhamdulillah ya. Karena memang sehat itulah maka kita bisa keluar bertemu dengan masyarakat ya. Kalau tidak sehat tentu tidak bisa ya. Maka itulah maka harus menjadikan pola makan yang sehat. Luar biasa. Makan yang sehat dan juga olahraga jangan lupa. Luar biasa. Dan jangan lupa juga kewajiban sebagai seorang istri dan juga kewajiban seorang ibu. Walaupun mungkin agak terbagi-bagi ya, tapi tetap ya tugas utama tetap kita jalankan. Bicara tentang sehatnya kayaknya Umi semakin sehat nampaknya Umi, lebih relax, lebih enjoy dan lebih muda kayaknya hampir mirip sama Uji usianya. Alhamdulillah ya. Karena memang kita ingin karena perjalanan kita yang mungkin 11 kabupaten kota ya. Jadi memang Sumbar satu dan harus lebih ringan ya supaya bisa juga mengikuti langkah ya Bapak Gubernur ya, sehingga khawatir kita tertinggal, ternyata Pak Gubernurnya terlalu jauh ya kita tinggal ya tidak mungkin, maka harus menurunkan berat badan dan alhamdulillah tuh sukses ya. Luar biasa, Masya Allah. Ternyata Umi ini juga memperhatikan kesehatan sedemikian rupa ya sahabat PKS TV, luar biasa. Ini juga motivasi bagi kita tidak hanya mempercantik diri tapi juga memperhatikan pola makan tentunya Umi ya, apa yang kita konsumsi gitu. Berarti ada pantangan makan berarti ya Umi ya? Untuk saat ini ya. Ya betul. Tidak makan yang berminyak-minyak, bersantan, dan juga tidak makan kacang-kacangan. Yang dihidangkan di sini salah satunya kacang, berarti itu bukan menu untuk Umi. Siap salah Umi, luar biasa. Siap. Nah, oke baik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan untuk Umi yang pertama. Nah, kita tahu kesibukan Umi meskipun Umi cuti sebagai ketua PKK, tapi kan tentu Umi tetap tidak cuti ya sebagai istri gubernur gitu ya, selalu mendampingi Buya sebagaimana urusan Buya sangat begitu banyak ya Umi ya, tentunya harus selalu ada Umi di sisi gitu. Nah, kira-kira ini apa prinsip yang memotivasi Umi sehingga menjadi ya pribadi yang luar biasa ya, public figure yang dikagumi banyak orang pasti di luar sana. Masya Allah Umi, luar biasa Umi gitu. Kira-kira apa yang menjadi landasan atau motivasi Umi sampai hari ini gitu? Iya. Pertama yang harus diluruskan dulu dari kata moderator tadi dari Uji, bahwasanya selalu di sisi Bu Yanda gitu ya. Masa dalam artian dukungan tidak selalu bersisian gitu. Ya, dikira kalau selalu di sisi kan selalu dekat ya. Nah, ya kadang-kadang ada masanya sering juga ya berjauhan gitu. Tapi hati yang dekat gitu. Alhamdulillah. Jauh di jasad tapi dekat di hati. Masya Allah. Dekat di doa juga. Ya, dekat di doa juga. Luar biasa. Ya. Apa tadi motivasi Umi sampai sejauh ini mendampingi Buya dengan segala aktivitas Umi? Kita jalani semua semangat tugas yang telah diberikan ya, walaupun mungkin kadang-kadang mungkin kita lelah, capek gitu ya. Tapi kalau kita ikhlas menjalankan ya, kita enjoy menjalankan ya, dia menjadi Cikampek Tasikmalaya. Ya walaupun badan capek tapi bahagia. Jadi ini jokesnya happy banget ya sahabat PKS TV. Ini yang bikin segar insyaallah. Iya, jadi memang ya ketika kita jalani ya kita apalagi support kasih sayang ya pas ditelepon sama Ayang Beb dia sedang di mana gitu ya itu sudah satu segar rasanya ya. Lelah itu tidak terasa ya karena memang kita ditugaskan ya karena ini memang beriringan kalau tugas sebagai istri gubernur ya itu tidak bisa digantikan oleh orang lain ya. Kalau ajudan mungkin bisa ganti-ganti ya, mungkin supir bisa ganti-ganti hari gitu ya. Tapi kalau ibu gubernur ya Umi pun tidak mau digantikan gitu ya. Tidak mau digantikan. Sehingga memang insya Allah ya kalau kita menjalankan dengan senang hati ya sejauh manapun ya terasa alhamdulillah ya. Kemana yang paling jauh? Solok Selatan, Damas Raya, Sijunjung, bahkan sampai Mentawai ya, sampai ke Lintau Buo Utara, entah kemana daerah ya kita insya Allah kita lewati walaupun pulang nyampainya malam hampir jam 12 hampir ya mungkin dah masuk kamar tuh dah besok hari itu ya, udah lewat jam 12 gitu ya, nyampai
baru nyampai masuk di gerbang tuh dah jam 12 Berganti kurang ya. tanggal ya, Mi, ya. Dah berganti tanggal ya, tapi alhamdulillah ya. Intinya ketika dukungan dari suami, dukungan dari keluarga itu ada ya, membuat kita semangat ya, termasuk dukungan dari kawan-kawan juga ya. Dari kawan-kawan, dari masyarakat, dari organisasi, ketika didukung kan kita menjadi semangat, tambah semangat kita untuk menjalankan amanah ini ya, karena memang ini amanah dakwah ya. Sehingga kita insya Allah ya, kita siap juga dengan kedua kemungkinan gitu. Kalau untuk jadi caleg harus siap dengan dua kemungkinan, sehingga kita tidak akan stres juga kalau ketika tidak duduk ya. Siap untuk siap untuk duduk dan siap juga terduduk gitu ya. Jadi dua hal yang mungkin beda sedikit ya, tapi kata-katanya beda sedikit, tapi maknanya sangat jauh gitu ya. Tapi harus siap dengan dua kemungkinan itu. Jadi lihat kemarin sebuah RSJ Sandin sudah siap menampung para caleg-caleg yang tidak menang gitu ya. Ya. Nah, jadi ya itu ketika terlalu berambisi ya. Ketika kita diamanahkan ya kita jalankan dan harus maksimal juga gitu ya. Kita berikhtiar, berdoa, berusaha ya, bersinergi, berkolaborasi ya. Kemudian kita serahkan kepada takdir, kepada Allah. Apakah memang ada nama kita di Lauhul Mahfuz ya, untuk ya besok yang akan jadi anggota DPR ada nama kita, maka insya Allah walaupun bagaimana banyaknya mungkin baliho-baliho kita yang hilang ya, tapi itu tidak penghalang bagi ya, karena juga masyarakat mengatakan walaupun baliho Umi tidak nampak, kami tetap memilih Umi ya, kan gitu ya, kalau sudah mendukung ya. Tapi kembali lagi bahwasanya kita harus siap ya. Niatnya itu adalah bagaimana menambah ya suara PKS untuk kayak duduk di DPR RI ya. Bagaimana banyak ya. Apakah siapa orangnya itu wallahu alam ya. Yang penting ada upaya kita, ada mendulang suara kita, berupaya untuk itu ya, walaupun nanti yang duduk itu adalah teman-teman kita, alhamdulillah paling tidak kita sudah berupaya untuk ya menambah, meningkatkan ya. Kalau sebelumnya sumber satu adalah satu suara ya, satu orang yang duduk di DPR RI ya, kita berupaya minimal tuh tiga ya, minimal dua ya. Ya kalau mudah-mudahan tiga ya. Wallahu alam ya, pokoknya kita tidak berhenti ya, untuk berjuang ya. Amin ya, amin nomor 1 presiden ya. Oke, intinya kalau udah diamanahkan tuh kan kata orang Minang nih, kalau amanah pantang disari, kok pantang dibilang. Itu iya, insyaallah. Biasa intinya sahabat PKS TV Cikampek Tasikmalaya kata Mi, meskipun capek tapi tetap bahagia. Alhamdulillah. Nah, kita beralih ke Unia ini. Nah, Unia ini juga fokus di bidang pendidikan ya, Unia. Nah, jadi sebagai sosok yang sudah bergerak di bidang pendidikan yang cukup berapa tahun ini? 4 tahun, 5 tahun? Jalan 5 tahun. Jalan 5 tahun ya. Nah, gimana pandangan Unia ini peran seorang ibu dalam tumbuh kembangnya pendidikan seorang anak? Jadi peran seorang ibu dalam tumbuh kembang anak, ibu adalah madrasah pertama dari seorang anak. Mulai dari kita memilih pasangan, itu sudah cikal bakal untuk keturunan atau anak kita ke depan. Terus lanjut ketika kita hamil, ibu menjaga, memberikan nutrisi yang baik dan seimbang untuk anaknya, sampailah anak itu ke persalinan. Begitu anak lahir, ibulah yang intens, yang tetap berada di samping anak sehingga mereka masuk usia sekolah. Jadi ibulah memang madrasah pertama yang mengajarkan tentang apapun itu, baik tentang akhlak, budi pekerti, maupun tentang ibadah kepada anak. Jadi oleh sebab itu kita sebagai ibu harus memiliki kemampuan dan keterampilan juga bagaimana untuk mengasuh, bagaimana pola asuh, pola didik kita terhadap anak ini. Oleh sebab itu kami dari sudah menjadi seorang ibu, saya sendiri juga membuka satu tempat sekolah yaitu SDIT Alam Azizah, di mana yang kita tahu pendidikan SDIT itu pendidikan yang banyak di sana diajarkan tentang agama Islam tentunya, tentang bagaimana anak-anak ini hafal Al-Quran, bagaimana mereka ibadah mereka, pelaksanaannya, dan di sana itu lebih fokus lagi untuk pembelajarannya.
Jadi lahirnya SDIT Alam Aziza itu merupakan sarana pendidikan bagi anak, khususnya untuk usia sekolah. Luar biasa ini. Jadi intinya ibu itu adalah madrasatul ula ya. Jadi bagaimanapun hebat utama ya, madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya tentunya. Nah, kita beralih yang kedua, Umi, bahwasanya seorang Khairul Anwar mengatakan ibu adalah orang yang pertama kali mengajarkan kita arti sejati dari cinta dan pengorbanan gitu ya. Nah, cinta dan pengorbanan ini tentu sesuatu yang hanya bisa didapatkan dari buah dari keikhlasan tentunya. Nah, mungkin kita minta dari Umi dulu sedikit cerita unik Umi selama ini, baik itu menghadapi keluarga dan juga bertemu banyak masyarakat. Di satu sisi sebagai sosok yang harus dituntut oleh keluarga untuk menjadi ibu yang ideal, satu sisi juga sebagai public figure di masyarakat dan menjadi pribadi yang harus lebih tangguh, kuat, mungkin lebih banyak mengalah gitu, Mi. Silakan, Mi. Ya, terima kasih. Jadi memang kita dalam baik dalam keluarga kita jelas ya tidak sempurna ya. Iya. Pasti kita punya kalau ada sebuah syair tak ada manusia yang sempurna. Iya. Dan begitu juga Allah sifatul insan khata' wa nisyan ya. Sifat manusia itu adalah selalu berbuat salah dan lupa, khilaf gitu ya. Nisyan ya, lupa. Tapi selama kita melihat ya bahwasanya bagaimana peran di dalam keluarga misalnya kita harus memberikan sebagai seorang istri misalnya bagaimana kita menjalankan peran sebagai seorang istri ya dengan kesibukan ya masing-masing yang luar biasa, tapi bagaimana komunikasi yang selalu ya komunikasi yang menghubungkan pada saat ini kan tidak ada yang jauh ya, dimanapun anak kita bisa cek keberadaannya, dimanapun anak kita bisa WA, nak udah sholat, nak sudah baca Quran, nak udah baca doa, nak gitu ya, selalu mengingatkan. Tapi apakah kita sebagai orang tua bisa memberikan hidayah pada anak? Tetap tidak. Hidayah itu hanya milik Allah. Ya, tugas kita adalah mengingatkan, memberikan nasihat, ya, memberikan contoh yang baik, ya. Walaupun mungkin tidak semua, ya. Artinya kita juga pernah salah, gitu. Sebagai orang tua juga pernah salah, gitu. Tentu dalam hal ini ya kita bagaimana menyikapi ya. Kalau Umi ya pernah juga minta maaf kepada anak, mungkin pernah salah mendidiknya, mungkin pernah emosi terhadap anak gitu ya. Kepada suami juga begitu, dan juga kepada masyarakat ya, kita bertemu dengan masyarakat ya, mungkin yang ingin kita harapkan adalah ketika kita meninggal nanti kita pengennya yang disebut orang itu tentang kebaikan kita saja gitu ya, walaupun kita pasti ada yang tidak baiknya, tidak ada yang sempurna gitu ya, karena mungkin kita menghadapi banyak ya, banyak dari karakter masyarakat ya, kadang-kadang ada yang membuat emosi, kadang-kadang ada membuat ya, kita mungkin kecewa, kadang-kadang ada juga membuat kita menangis gitu ya, tapi kembali lagi bahwasanya itulah kehidupan ya, karena memang pasti kita ada menghadapi permasalahan baik di rumah tangga, baik dengan masyarakat, mungkin ada permasalahan ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan semua orang ya. Kan semua tidak mungkin kita bisa memenuhi apa yang di harapan orang itu semuanya tidak bisa kita memenuhi ya. Walaupun ada upaya-upaya untuk itu ya, tapi tetap saja kita tidak sanggup ya memenuhi. Tapi dalam hal ini ya bagaimana upaya-upaya kita memang menjalankan berkomunikasi, berkolaborasi, bersinergi itu memang harus kita lakukan gitu ya. Sehingga memang apa yang kita harapkan bahwasanya amanah yang diberikan terhadap kita sebagai ya mungkin istri gubernur dengan banyak organisasi-organisasi, sekarang diamanahkan lagi sebagai caleg ya, keterwakilan perempuan ya di legislatif ya. Ini sesuatu hal yang mungkin berat ya, tapi ketika kita bersama-sama ya dalam hal ini ya, banyak yang peduli, banyak yang membantu, banyak yang dalam kegiatan ini ya, tentu ini akan meringankan lah ya, karena pepatah Minang itu kan barek sama dipiku, ringan sama dijinjiang, sacio ba ayam sadanciang ba basi gitu. Jadi ketika itu terlaksana baik di dalam keluarga, di masyarakat ya, sehingga
bersama itu akan membawa kekompakan, ya, kemudian persatuan, ya, persatuan itu akan membawa kesuksesan, insya Allah. Terasa ukhuwah dalam jamaahnya, Ya. insya Allah harmonisasi dalam banyaknya binika kepribadian masing-masing. Nah, bagaimana dengan Unia ini? Kita mau dengar juga dari Unia ini cerita uniknya selama menjadi sosok baik itu seorang guru juga Unia, atau owner juga Kripi Aziza, dan juga sebagai ibu di rumah, begitu banyak multitasking yang Uni jalankan Sebagai seorang Uni ini, nah kira-kira cerita unik apa yang bisa Uni bagi ke sahabat PKS TV, bahwasanya meskipun kita dituntut untuk kuat, tegar, rela berkorban dan ikhlas, kita tidak putus asa gitu ya. Begitu banyak tuntutan sebagai seorang Uni ini. Jadi tuntutan dalam arti kata kita selaku perempuan, selaku yang pemilik usaha Kerupuk Aziza dan juga kegiatan sehari-hari sebagai ketua di Yayasan Rabani Aziza, itu memang kita banyak menemui masyarakat atau orang-orang yang baik berurusan langsung dengan kita maupun tidak. Dalam hal ini kita mungkin ada jumpa dua orang. Yang pertama, orang yang betul support kita, yang berikan kepada kita motivasi atau bantu kita dalam hal apapun yang kita kerjakan saat ini, supaya apapun yang kita geluti, usaha yang sedang kita jalani itu bisa berkembang dengan baik, salah satunya juga Umi. Nah, itu. Jadi bertemu orang yang positif gitu ya, dan orang yang selalu memotivasi. Dan yang kedua kita sering jumpa itu yaitu orang-orang yang mengeluh. Orang-orang yang dengan permasalahannya, orang-orang yang mengadukan setiap persoalan hidup mereka yang mereka hadapi. Pertama di masyarakat sendiri dengan keberadaan Kerupuk Aziza itu sudah merupakan suatu usaha yang membantu masyarakat dan terutama ibu-ibu perempuan di sekitar, bagaimana mereka bisa bekerja, bagaimana mereka bisa mengisi hari-hari mereka dengan hal-hal yang positif, tentu saja dengan meluangkan waktu atau bekerja di usaha Azizah ini. Dan juga begitu juga di SDIT kami juga menghadapi berbagai macam jenis kalangan dari orang tua ini yang juga bercerita bagaimana persoalan hidup mereka. Dan kita sepertinya dituntut ya Umi untuk bisa membantu, untuk bisa mengayomi, untuk bisa mengasih solusi dari apapun persoalan yang mereka hadapi. Dan sebagai seorang perempuan, apalagi seorang caleg sekarang ya dari Dapil 3 untuk DPRD Kota Padang, itu setiap hari, hampir setiap hari ada saja keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Dan di sanalah dituntut kearifan kita, kebijaksanaan kita, bagaimana menghadapi mereka, bagaimana memberikan solusi terbaik dari persoalan mereka, dan bagaimana kita bisa membantu agar mereka bisa keluar dari setiap persoalan itu. Apalagi zaman sekarang ini yang namanya perempuan itu kita tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tidak hanya peran kita sebagai istri, tapi juga di kalangan bawah itu sekarang sudah banyak perempuan yang ikut berusaha, perempuan yang ikut jualan, perempuan yang ikut bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Kita siap tempur ya Unia. Harus siap dalam keadaan apapun, harus siap untuk menerima segala keluhan mereka dan siap juga memberikan solusi dari setiap apa yang mereka sampaikan. Baik itu anak sakit, suami tidak bekerja, hutang ini segala macam, itulah yang kita hadapi. Dan mudah-mudahan saya berharap dengan mudah-mudahan menjadi Alek nanti ya. Umi ya, itu bisa kita dengan dana Fokir yang kita ada, kita bisa memberdayakan perempuan. Kalau selama ini mungkin keberadaan kami baru membantu ibu-ibu di Batu Gadang, bagaimana ke depan kami bisa menjangkau lebih banyak lagi, khususnya Lubuk Kilangan dan Kecamatan Pau, daerah pemilihan Dapil 3. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita berniat nanti ya kalau seandainya saya terpilih itu kita akan menumbuhkan sebanyak mungkin wirausaha terutama perempuan. Kenapa? Karena perempuan tugasnya itu di rumah.
Jadi mereka berusaha di rumah bagaimana anaknya tidak tinggal. Kewajiban yang lainnya tetap mereka kerjakan sambil mereka apapun usaha. Baik itu bikin kue, baik itu jualan, atau usaha-usaha kecil yang bisa mereka rintis sesuai apa sih hobi mereka, apa sih minat mereka. Sehingga kita harapkan dengan perempuan berdaya, masyarakat sejahtera ya Umi ya. Indonesia maju. Indonesia maju bersama Ibu Anel DPRD. DPR RI ya, dari DPR RI. Berarti Kak Aziza ini berawal dari usaha rumahan aja ya? Betul sekali. Jadi kerupuk Aziza, iya. Kerupuk Aziza itu tahun 2009 berdiri. Umi juga sudah pernah sering ke sana, sudah juga mempraktekkan bagaimana rasanya di ruang produksi, memotong ya Umi ya. Jadi kami rintis usaha rumahan itu memang awalnya dari pemberdayaan. Bagaimana kita berdaya dan masyarakat berdaya. Nah kan selama ini kita tahu ibu-ibu di rumah itu ngapain aja, cuman ngurus anak, ngurus suami, ngurus pekerjaan rumah. Setelah itu banyak waktu luang yang harusnya mereka isi dengan hal-hal yang positif. Maka kami dengan ibu-ibu, beberapa ibu hari itu ya, dari arisan RT itu muncul keinginan kita mau ngapain. Nah gitu, makanya timbullah keinginan dari pos WK, idenya ini lagi Umi. Kan kita dulu adanya di PKS itu ada namanya pos WK, pos wanita keadilan, pos wanita ekonomi keadilan. Nah gitu. Jadi setiap sebulan sekali itu kita berkumpul, adakan pelatihan, pembelajaran, baik itu praktek masak memasak maupun pembelajaran tentang pendalaman ilmu keagamaan. Nah, jadi dari sanalah terbit ide ibu-ibu ini bagaimana kita produktif, bagaimana kita bisa membantu suami, dan bagaimana yang namanya perempuan kita cita-cita banyak, nak punya anak sekolah tinggi, mau kalau sudah punya rumah sekarang mobilnya belum, pasti ingin punya mobil. Jadi begitu mungkin keinginan-keinginan seperti itu selagi hal yang positif dan untuk bermanfaat juga bagi sesama, apa salahnya? Sehingga jadilah Aziza seperti sekarang ini. Kenapa tidak? Dan dari kerupuk Aziza itulah lahir ide untuk membuat sekolah SDIT Alam Aziza. Dari apa yang sudah perkembangan Aziza itu, dari yang awalnya kalau ibarat orang menaiki anak tangga, kami memang betul-betul dari bawah Umi. Nah jadi dari bawah dinaiki dari nol, Pertamina dari nol ya. Kalau kami memang anak tangga pertama itu dinaiki sampai satu titik, kita mau ngapain lagi? Sebab kata orang supaya usaha kita maju, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Kita harus banyak berbagi, kita harus banyak memberi. Makanya SDIT, kenapa SDIT Alam pilihannya? Karena kita melihat pendidikan itu adalah hal yang utama, madrasah utama setelah di rumah. Kita melihat SDIT untuk di Kelurahan Batu Gadang itu belum ada. Untuk Kecamatan Lubuk Kilangan itu masih sedikit. Nah, jadi kita ini peluang yang sangat bagus, dan bagaimana mereka nanti orang tua ini bisa menyekolahkan anaknya, tentu saja kami lahir dengan biaya terjangkau, dengan harga yang bisa ramah lah di kantong orang tua ini, begitu. Luar biasa ya, sahabat PKS TV ya, khususnya yang di Lubuk Kilangan ya, mungkin langsung dikepoin aja tuh SDIT-nya, luar biasa nih. Jadi dalam satu cita-cita kita itu membawa seluruh cita-cita orang banyak juga ya Umi ya. Iya. Itu definisi bermanfaat sekali. Iya, karena kita tahu ya Umi, sebaik-baik manusia bermanfaat untuk orang lain. Yang banyak manfaatnya buat orang lain. Ya. Nah, bicara tentang sosok ibu yang luar biasa, baik itu tadi kita menyinggung perannya Umi ataupun Umi. Nah, sahabat PKS TV pasti ingin tahu sekali siapa sih sosok muslimah yang menjadi role model, baik itu bagi Umi maupun Uni ini, yang hari ini fenomenanya bahkan ya kita temukan begitu banyak ibu-ibu atau bahkan calon ibu ya, baru menjadi calon aja tuh memang panggungnya luar biasa gitu. Merasa insecure, merasa nggak pantas gitu, merasa kurang persiapan gitu. Nah, kira-kira siapa role model Umi dan Uni yang mungkin nanti bisa menjadi role model juga bagi sahabat PKS TV? Oke, kita mulai dari Umi, silakan. Ya, terima kasih. Ini yang sahabiat ya, atau siapa saja model muslimahnya yang muslimah ya. Apakah itu dari contoh-contoh yang mungkin boleh, ya di zaman kenabian ya, bagaimana Ibunda Khadijah ya,
bagaimana Aisyah ya, itu kan semua jadi ini ya bagi kita ya, bagi contoh ya, termasuk dalam keluarga juga ya. Kemudian mungkin kalau di kita mengenal sosok Mbak Yoyo Yusro gitu ya, itu juga sangat menginspirasi ya, almarhumah ya, semoga beliau sudah berada di surga Allah ya. Amin. Kemudian ada Mbak Wiwi gitu ya, karena apa ya, kalau Mbak Wiwi kita melihat ya seluruh anaknya hafiz Quran gitu ya, walaupun kita belum seperti itu ya, walaupun mungkin satu baru yang hafiz Quran ya. Tapi kita melihat ya memang tidak sempurna juga kita ya, mungkin banyak kelemahan ya. Tapi sosok-sosok yang lain juga ada ya di tempat dekat dengan kita ya. Atau ya orangnya sederhana, kemudian ya tapi anak-anaknya habis Quran semua, kecil-kecil ya sudah habis Quran, masya Allah gitu ya. Nggak ada TV yang hidup di rumah ya, itu saya melihat dari sosok Ibu Novi ya, Ibu Novi dengan anaknya yang masih kecil-kecil semuanya hafiz Quran gitu ya. Dari kelas kelas berapa sekarang ya Maryam ya, itu luar biasa ya. Jadi memang walaupun kita belum sanggup ya bisa seperti itu ya, tapi kita melihat ya sosok-sosok yang luar biasa ya, termasuk sosok pejuang-pejuang kita ya, seperti Ibu Rahmah El Yunusiah ya, itu menjadi inspirasi ya ketika kita membaca bagaimana memang ya kita sangat perlu membaca ya, mendengar ya. Kalau kita membaca kisah ya Rahmah El Yunusiah, bagaimana perjuangan untuk mendirikan Diniyah Putri ya, itu luar biasa ya. Sampai menjadi satu-satunya pesantren yang perempuan ya di dunia gitu ya, yang didirikan ya dengan banyak ujian ya, banyak ujian cobaan sampai kemarin 100 ya, 1 abad ya Diniyah Putri misalnya. Dan juga mungkin para pejuang yang lain ya, Ibu Rohana Kudus ya, kemudian Siti Mongopo, kemudian Rosna Said, itu ketika kita baca kisah-kisah itu kan menjadi suatu inspirasi ya bagi kita ya. Dan terasa ketika kita membaca itu terasa kita sangat kecil ya, sangat tidak ada apa-apanya ya. Kalau kita membaca bagaimana istri Rasulullah ya, juga kita merasa ya kita masih jauh ya daripada kesempurnaan, masih jauh sedikit baru ya sedikit ilmunya, sedikit amalannya gitu ya, tapi kita berupaya insya Allah ya, karena itulah tauladan yang harus kita tauladani ya. Jangan sampai yang diteladani itu ya anak-anak sekarang misalnya ya, artis Korea gitu histeris melihat idolanya ya. Tapi idola yang paling utama itu adalah memang Rasulullah dan istri Rasulullah gitu ya dalam kehidupan ya, sehingga itu kalau kita menjiwai, menginspirasi dan meniru ya, maka kita akan bisa melihat ya apa-apa yang ada di yang kita lihat yang mungkin yang dijadikan idola oleh anak-anak sekarang ya, sangat jauh daripada hal yang harus diidolakan itu ya, karena kita kan bersama dengan apa yang kita cintai gitu ya. Kata Rasulullah, kita bersama dengan apa yang kita cintai. Kalau kita cinta Rasulullah, cinta istri Rasulullah, kita cinta sahabiat ya, sahabat ya, maka kita akan bersama nanti, berkumpul nanti. Kalau kita cinta artis Korea ya, nanti berkumpul juga. Tapi di mana kumpulnya gitu ya? Ya sesuai tempatnya juga. Kalau kita berkumpul dengan menjadikan sahabat, menjadikan orang-orang soleh ya, orang-orang soleh, orang-orang yang solehat ya, orang-orang baik yang menjadi inspirasi kita, maka insya Allah kita akan berkumpul dengan mereka nanti di sorga gitu ya. Tapi kalau kita berkumpul, bergaul, mencari inspirasi di luar itu ya, bukan orang-orang baik misalnya, tentu ya berkumpulnya di mana gitu, tentu di neraka ya. Tentu kita suatu hal yang tidak kita inginkan tentunya. Pasti semua kita menginginkan bahwasanya idola yang harus ya kita tiru, kita contoh, kita toladani ya. Memang ya bagaimana Rasulullah, karena dikatakan Rasulullah itu khuluqul Quran ya. Rasulullah ketika seorang bertanya kepada Aisyah bagaimana akhlaknya Rasulullah, akhlak Rasulullah itu khuluqul Quran, akhlak Rasulullah itu Quran. Jadi Al-Quran itu memang seluruh Al-Quran itu teraplikasi dalam kehidupan. Kalau kita kan mungkin
masih jauh ya rasanya ya, masih jauh ya kalau kita baca ayat tentang banyak-banyak misalnya bersedekah, ayat-ayat memang beribadah ya. Kalau kita lihat dalam hal lain misalnya Rasulullah makannya sedikit misalnya, tapi kita sedikit-sedikit makan misalnya. Kalau Rasulullah sedikit tidur ya, kalau kita dikit-dikit tidur gitu ya. Jadi memang masih jauh gitu ya. Tapi insya Allah kita akan berupaya untuk mentauladani memang yang harus ya kita teladani. Ya. Sehingga mudah-mudahan ya kita mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya. Itu ya sahabat PKS TV, kata Umi, keywordnya kita akan bersama yang kita cintai. Gitu. Oke, kita dengarkan dari Uni ini, silakan Uni. Role modelnya. Role model sepertinya tadi sudah diborong Umi semua. Luar biasa. Tapi yang mendalam betul mungkin versi yang kita tahu itu memang Ibunda Khadijah, istri Rasulullah, perempuan pengusaha, perempuan tangguh yang luar biasa. Bahkan perniagaannya itu sudah sampai kalau zaman sekarang sudah ekspor impor ya Umi ya. Jadi demikian kayanya, banyaknya harta beliau, tapi beliau berikan kepada baginda Rasulullah untuk mengembangkan dan mendakwahkan agama Islam ini. Nah, jadi itu inspirasi yang sangat luar biasa yang kita muslimah semua, yuk jadi pengusaha semuanya. Mari kita seperti Bunda Khadijah. Dan selanjutnya Umi sudah borong juga tadi, lebih ke ibu sepertinya. Kenapa ibu? Karena ibu saya Ustazah ya, walaupun dia perempuan yang tidak tamat SD, tapi dia siap berjuang, siap berkorban demi anak-anaknya. Apa saja dia lakukan sehingga kami bisa tumbuh, bisa besar, bisa dewasa sampai saat ini, itu berkat perjuangan dan pengorbanan yang dia lakukan. Itu tidak akan saya lupakan sampai kapanpun, bagaimana pengorbanan yang telah ibu lakukan untuk kami anak-anaknya. Bagaimana dia berhujan berpanas, segala badai pun dihadang demi untuk mencukupi anaknya bisa sekolah, untuk anaknya bisa makan, untuk anaknya bisa hidup seperti kehidupan anak-anak lainnya. Jadi seorang ibu yang luar biasa untuk mak. Ya. Luar biasa. Ini karena hatinya terlalu dingin atau karena merinding ya? Merinding ya. Luar biasa ya. Memang sosok Umi Harneli yang hari ini kita kagumi, Uni ini juga itu adalah kebaikan dari seorang ibu yang luar biasa mendidiknya di masa lalu, luar biasa ya. Nah jadi baik itu ibu kita masih ada ataupun tidak, tentu tidak akan pernah kita lupakan jasa-jasanya gitu ya. Nah, sesuai tema kita hari ini, Umi dan Uni, yaitu nikmatnya menjadi ibu, meraih berkah dan mengejar jannah ya. Nah, kira-kira pertama kita beralih ke Uni dulu. Sebagai wanita karir dan entrepreneur tadi ya Uni ya, yang sukses insya Allah udah merambah kemana-mana pasar Kripi Azizahnya. Nah, bagaimana caranya supaya tugas dan pekerjaan Uni baik itu sebagai seorang ibu wanita karir itu tawazun, seimbang gitu ya. Nah, jadi tidak ada keraguan untuk apakah harus menjadi ibu atau sebagai wanita karir gitu. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Gimana? Iya. Alhamdulillah selama ini tidak ada pertanyaan seperti itu, karena setiap langkah kita niatnya sudah kita betulkan dulu ya Umi ya. Niatnya tentu saja pertama itu untuk mencari ridho Allah. Nah, jadi kalau Allah dari ridho, insya Allah nanti Allah yang atur jalannya buat kita. Berapa mungkin persen waktu kita untuk keluarga, berapa persen untuk mengatur usaha atau bisnis kita, dan berapa waktu kita yang bisa kita luangkan untuk masyarakat banyak. Namun memang dalam hal ini kita dengan keterbatasan kita pasti ada saja nanti tumpang tindihnya. Ya, sebagai manusia kita berusaha untuk mencari jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Karena sebagai manusia yang kita tidak luput dari berbagai ujian hidup, dari masalah hidup, dan dari tantangan setiap perjuangan yang kita lakukan. Jadi intinya kembali kepada kita, bagaimana kesiapan kita, baik secara mental maupun spiritual dalam menghadapi hidup yang penuh cabaran ini. Apalagi menjadi caleg
itu tidak suatu hal yang mudah sepertinya ya Umi, tapi juga bukan suatu hal yang terlalu berat. Kalau kita jalani dengan sebaik-baiknya, kita berusaha melangkah di jalan yang sudah ada saat ini, berusahalah untuk bagaimana untuk perempuan-perempuan caleg dimanapun, yuk kita bersama-sama terus bergerak, terus mengajak, dan teruslah membagi kebahagiaan kita, membagi hal-hal yang kita bagi dengan orang lain, maupun menerima segala apapun keluhan yang ada di masyarakat. Karena kita nantinya akan menjadi seorang wakil, sebagai seorang legislatif, tentu saja kita siap untuk menerima apa saja keluhan, apa saja hal-hal yang hendak diperbaiki atau kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat ini. Yuk semua caleg-caleg perempuan, terutama yang dari Partai Keadilan Sejahtera, bersama kita bisa bangun jaringan, bangun relasi, dan bangun komunikasi dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, sehingga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud dengan kuota perempuan 30% ya Umi ya. Insyaallah. Amin ya. Ini semangat menularnya luar biasa ya. Siapa tahu besok juga jadi mewakili perempuan ya Uni. Amin ya. Mengalir semangatnya Uni, insyaallah. Luar biasa. Nah, tadi kalau kita ke Uni ini bicara tentang semangat beliau sebagai wanita kafir, nah tentu kita menyaksikan baik itu secara nyata maupun di dunia maya. Umi ini sangat kaya dengan nasihat dan keteladanan, insyaallah ya, sahabat PKS TV. Nah, mungkin bisa kita cek di Instagram Umi juga di Harneli Bahar dan Sahabat Umi. Itu kita melihat nasihat Umi yang baik itu quotes hariannya maupun di captionnya luar biasa menyentuh gitu. Nah, kita minta tips dari Umi nih Umi. Nah, kami khususnya apalagi Uji masih terhitung muda, insya Allah ya, masih muda, masih mempersiapkan diri sebagai seorang calon ibu nantinya. Bagaimana kita meminimalisir Umi? Calon istri dulu baru calon ibu. Oh ya, siap Umi, siap, salah. Calon istri dulu baru menjadi ibu, siap Umi. Nah, calon seorang istri dan akan menjadi ibu, ini harus diksinya harus diperhatikan ya sahabat PKS TV. Harus hati-hati sama Umi. Ya, kalau calon ibu, istri belum. Iya, siap salah Umi, siap salah. Nah, apa yang perlu kami siapkan Umi agar tidak hadir rasa insecure gitu? Karena kita perempuan muda ini ketakutan untuk menikah, nanti riwahnya menjadi seorang ibu itu terlalu takut dan akhirnya nggak jadi-jadi karena terlalu takut gitu, nggak percaya diri. Gimana tips dari Umi untuk kami-kami yang masih muda tentunya? Baiklah, nasihat dari yang tua kepada yang muda ya. Iya, tentu dalam hal ini memang untuk untuk menikah tuh harus siapnya lahir batin ya. Ya bukan lahir saja tapi lahir batin ya. Kita melihat ya bagaimana pada saat untuk melahirkan ya generasi tentu meningkatkan keimanan tentunya, karena Allah sudah berjanji juga ya bahwasanya wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik ya. Itu janji Allah tuh pasti gitu ya. Tentu dalam hal ini bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjadi wanita terbaik ya, wanita yang baik. Maka kalau mungkin belum sekarang ya, mungkin belum ada yang terbaik itu ya, maka insya Allah yakinlah bahwasanya janji Allah itu wanita yang baik-baik itu adalah untuk laki-laki yang baik-baik. Tentu berupayalah untuk insya Allah memperbaiki diri, mungkin kekurangan-kekurangan kita, berupaya juga bagaimana menjaga emosional kita ya, karena suatu saat akan bertemu dengan orang yang mungkin berbeda ya. Kalau kita bertemu dengan biasanya kalau kita termasuk penyabar, biasanya dapat yang tidak sabar gitu biasanya ya. Ya enggak Win? Ya nih. Bisa jadi. Biasa jadi ya. Ya. Biasanya seperti itu. Allah jadikan memang berpasangan gitu. Berpasangan itu satu pendiam, satu agak cerewet gitu ya. Kalau satu sabar, satu agak kurang sabar ya. Jadi memang bagaimana bersatunya di dalam keluarga itu kita udah siapkan dari sekarang gitu ya. Maka ya memang buku kita kalau dulu kita ya persiapan buku mendidik anak Abdullah, sebelum membaca buku mendidik anak kita harus membaca buku dulu pengantin Islam ya. Kemudian mencari jodoh dan meminang dalam Islam ya. Kemudian baru mendidik anak dalam Islam ya, karangan Abdullah Nasir Ulwan ya, itu ada 2 bukunya, 1-2 ya. Itu memang ketika kita pahami ya, kita betul-betul siap nanti suatu saat
akan bertemu. Kalau kita yakin kita adalah orang sabar, berarti siap untuk mendapatkan orang yang kurang sabar gitu ya. Nah, kalau kita orangnya ya patuh gitu atau mungkin nurut gitu, siap-siap untuk dapat yang agak keras misalnya gitu. Jadi itu mungkin ya, walaupun ya enggak mutlak seperti itu ya, tapi kebanyakan seperti itu. Ya, kebanyakan seperti itu ya. Ini sunatullahnya ya mungkin. Sehingga memang kita mempersiapkan diri kita menjadi yang terbaik ya, maka Allah juga akan memberikan yang terbaik gitu. Bukan sebetulnya ya, kita melihat ketika ada yang mungkin cari-cari ya, pada kita selalu mengingatkan ya, termasuk kepada anak-anak juga mengingatkan ya, karena Allah mengingatkan wala taqrabuz zina ya, jangan dekati zina ya. Pacaran misalnya, pacaran itu mendekati zina gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ya ada yang mendengar, ada yang enggak, tapi usaha ya. Seorang ibu akan selalu mengingatkan anaknya, menasihati anaknya ya, tapi tetap ya kita kembali kepada hidayah itu hanya milik Allah ya. Nabi Nuh saja tidak bisa mengajak anaknya untuk beriman kepada Allah ya. Padahal Nabi ya, dan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut juga tidak beriman kepada Allah. Artinya bukan kita mencontoh itu, tidak ya, tapi ketika kita berupaya semaksimal mungkin sudah mengingatkan, menasihati ya kepada anak-anak kita ya. Kalau orang mengatakan anak kita solehat semua, enggak juga, kita ada juga ujian ya, namanya juga manusia ya. Anak-anak itu juga punya kekurangan dan kelemahan juga ya, apalagi dengan kesibukan kita ya. Disinilah kita selalu mengingatkan. Biasanya momen ulang tahun itulah bagian, nanti tanggal 25 Desember ulang tahunnya Buya dan juga Fauzana. Momen itu kritik, saran ya, atau apapun terhadap Buya dan terhadap Fauzana, dan yang berulang tahun hanya mendengarkan dan siap ya, dengan berlapang dada orang mengkritik, mengasih masukan, saran ya. Itu biasanya momen-momen yang ditunggu juga ya sama anak-anak, sehingga itu hanya kita sekeluarga aja, karena itu aib juga kalau yang lain ikut ya. Jadi momen-momen itu ya nasihat ya terhadap Buya ya, karena nanti 25 Desember Buya ya, maka semuanya memberikan masukan, sampai menantu-menantu boleh memberikan masukan, kritikan, saran ya, sehingga itu momen-momen yang luar biasa ya, karena nanti akan saling bermaafan, saling ya, nama manusia kadang-kadang kita ya, kalau ada nyanyi yang viral bakakak Jawa Barat dia itu dake mako kaberang jauh baru timbul rasa sayang gitu ya. Jadi itu yang cabiak-cabiak si bulu ayam ya, kadang-kadang rape, kadang-kadang ranggang ya gitu ya. Itu suatu hal yang memang kita alami ya dalam kehidupan ya, kadang-kadang kita dengar oh iya ya gitu ya, karena memang orang tuh buat lagu ya berdasarkan pengalaman hidup juga gitu ya. Maka disinilah ya insya Allah ya kita jalani aja gitu dengan keikhlasan, kembali ya dengan keikhlasan, meluruskan niat ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin timbul niat-niat yang salah, kita luruskan kembali ya. Bahasanya tugas kita ini tugas dakwah ya. Kita sami'na wa ta'na, dan juga ketika diamanahkan ya jalankan dengan semaksimal mungkin dan dengan kemampuan bersama. Tentu sekali lagi enggak bisa kita sendiri ya. Kita bukan bisa Superman, Superwoman, enggak ada gitu ya. Yang ada tuh super team, teamwork ya, yang kerjasama dengan semuanya. Kita yakin ya apapun yang kita cita-citakan akan bisa tercapai. Ya, pesan dari Umi bahwasanya intinya khusus yang masih muda dan memantaskan diri, intinya sering-sering berbenah ya Mi ya, dan janji Allah itu pasti, maka insya Allah yang baik akan Allah pertemukan juga dengan yang baik tentunya insya Allah gitu ya. Nah terakhir Uji minta sesi Uni dan Umi kira-kira sebagai seorang ibu, mungkin nanti akan ditonton juga nih untuk buah hatinya di rumah, kira-kira apa yang ingin Umi sampaikan kepada buah hatinya, karena banyak Umi di tengah kesibukan amanah sebagai seorang ibu terlalu capek, terlalu mungkin ada merasa lelah, jadi tidak sempat seorang ibu nih mengapresiasi dirinya, mensyukuri amanahnya gitu, sudah sampai sejauh ini perjuangannya gitu. Kira-kira apa yang ingin Umi sampaikan dan Umi sampaikan kepada buah hati, apalagi Umi ya 9 orang luar biasa gitu, dan insya Allah mudah-mudahan sukses semua ya Umi ya, dan Uni juga. Nah, kira-kira apa yang ingin Umi sampaikan kepada buah hati Umi sampai sejauh ini yang mungkin nanti akan menyaksikan di rumah? Silakan dari Umi. Ya, kalau ini apa ya? Untuk anak-anak Umi semua ya, anak-anak, menantu, cucu ya, mungkin Umi punya kesibukan yang luar biasa ya, amanah yang luar biasa ya, mungkin
mungkin anak-anak merasa kadang-kadang kurang perhatian gitu ya. Umi mohon maaf ya. Ini amanah ya, untuk bersama, amanah dakwah, bukan untuk kepentingan pribadi. Mohon direlakan Umi ya, sebagaimana relanya juga anak-anak untuk menyerahkan Buya, bukan menjadi Buya sendiri, tapi sudah menjadi Buya Sumatera Barat. Buya menjadi Buya milik semua orang ya, sehingga ndak sama ya dengan yang dulu ya, mungkin waktu banyak dengan anak-anak, waktu berkumpul dengan anak-anak banyak ya. Tapi pada saat ini mungkin kadang-kadang bisa lewat video call saja ya, kemudian tapi Umi yakin ya anak-anak yang akan memberikan dukungan, doa terbaiknya, dan menjadi contoh lah yang baik-baik ya dari Umi dan Buya ya. Karena Umi dan Buya manusia biasa, mungkin juga ada yang tidak baiknya, maka jangan diambil yang tidak baiknya, maka ambillah yang baik-baiknya ya. Dan mudah-mudahan ya Umi berdoa ya untuk anak-anak semuanya, anak-anak, menantu, cucu ya, sukses semuanya dalam kehidupan dunia, keluarga yang harmonis ya, kemudian mendidik anak ya menjadi anak yang soleh dan solehat ya, dan cita-cita bersama itu adalah berkumpulnya di sorga ya. Dan termasuk ya semua anak-anak, rasanya Umi tidak ada membedakan anak-anak, walaupun mungkin anak-anak merasakan ada yang berbeda, tapi pada prinsipnya ya Umi itu semuanya sayang ya, sama anak-anak, sama menantu, sama cucu, semuanya sayang semuanya gitu ya. Jadi mari kita dalam keluarga ya, ada berselisih paham itu biasa ya, tapi bagaimana happy ending ya, bagaimana kita saling memaafkan ya, itu cita-cita daripada orang tua ya. Orang tua tidak minta butuh balas jasa minta tidak ya, tapi yang diinginkan orang tua adalah beradik kakak itu memang saling akur ya, saling bantu membantu, yang ada yang punya membantu yang susah ya, saling menasihati sehingga berdampak ya terhadap ya, cita-cita itu adalah berkumpulnya di sorga nanti insyaallah. Itu aja. Destinasi tertinggi ya Umi ya. Cita-cita tertinggi luar biasa. Masya Allah, Umi Uji juga ikut merasakan ya. Alhamdulillah Umi mungkin dengan kesibukan Umi yang sangat luar biasa, baik itu cucu Umi, menantu Umi, anak-anak Umi tentu ya tetap mencintai Umi dan semakin menghargai waktu bersama dengan Umi, meskipun sedikit tapi bermakna insyaallah. Nah, dari Uni yang ingin Uni sampaikan, silakan Uni. Iya, untuk anak-anak Mama ada Aziz, Aziza, Nafi, dan Patin. Mama juga minta maaf pada kesempatan ini karena Mama tahu selama ini tidak bisa maksimal membersamai anak-anak Mama semuanya karena kesibukan Mama. Dan tidak bisa juga sepenuhnya menemani antum semua untuk apapun kegiatan antum di sekolah, di rumah, ataupun kegiatan waktu liburan kita. Karena ada kalanya Mama memang pergi juga untuk ikut pameran, kadang ada waktu Mama juga terbagi untuk di sekolah, kadang Mama juga perlu untuk mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang tidak bisa Mama tinggalkan. Apalagi untuk saat ini, saat kampanye saat ini, Mama mungkin lebih sering meninggalkan antum semua. Jadi Mama berharap kepada antum, Mama minta maaf, semoga ke depan Mama bisa lebih mempunyai waktu yang lebih untuk antum semua. Semoga antum menjadi anak yang soleh dan soleha, tetap rajin belajar, rajin beribadah, dan doakan Mama juga agar apa yang Mama cita-citakan, yang menjadi impian kita bersama itu bisa terwujud. Sekali lagi anak ya, Mama minta maaf, dan Mama tahu anak Mama anak-anak yang hebat, yang kuat dan rajin. Jadi terima kasih sudah bersama dalam kehidupan Mama selama ini, sudah mewarnai kehidupan Mama, sudah saling berkasih sayang dan memberikan kebahagiaan yang tersendiri buat Mama. Terima kasih anak-anakku sayang. Merinding ya, luar biasa. Uji juga ikut merasakan kehadiran ini ya, kasih sayang kita luar biasa. Nah, terakhir Uji minta closing statement dari Umi, apa yang ingin Umi sampaikan untuk ibu-ibu di seluruh Bumi Pertiwi, karena tidak semua ibu mensyukuri profesinya sebagai seorang ibu. Apa pesan yang ingin Umi sampaikan untuk seluruh ibu yang menonton? Motivasi apa yang ingin Umi sampaikan, Umi katakan kepada seluruh ibu-ibu yang nantinya akan menonton? Silakan. Ya.
mungkin ini untuk seluruh ibu-ibu ya, karena memang kita alhamdulillah ya ditakdirkan menjadi perempuan ya, dan alhamdulillah ditakdirkan punya suami gitu kan. Karena banyak orang yang menunggu-nunggu jodoh ya, tapi mungkin belum ketemu yang baik menurut Allah ya. Kemudian banyak orang yang pengen punya anak setelah menikah, tapi banyak orang yang tidak punya anak. Tapi kita diberikan oleh Allah, alhamdulillah Umi diberikan 9 orang anak ya. Maka itu bersyukur yang luar biasa ya kepada Allah. Ya, kemudian tentu dalam hal bagaimana kita mendidik anak ya, tentu memang perlu kesabaran yang luar biasa ya, karena memang anak itu adalah amanah Allah ya. Kita sangat menginginkan ya anak itu adalah kembali ya kepada Allah nanti bersama berkumpul ya di surga Allah ya. Tentu dalam hal ini upaya-upaya daripada kita seorang ibu, walaupun banyak ujian cobaan terhadap anak-anak kita, tapi tugas kita adalah bagaimana memberikan nasihat, memberikan contoh teladan kepada anak ya. Kemudian selalu mengingatkan hal-hal yang mungkin akan membahayakan mereka ya, termasuk pengaruh narkoba, pergaulan bebas, LGBT, tontonan pornografi yang ada di HP ya. Kemudian banyak hal ya, tentu kita mengharapkan bahwasanya ibu-ibu ya memahami itu, dan juga sebagaimana Allah ingatkan juga dalam surat An-Nisa ya ayat ke-9, itu peringatan Allah terhadap kita semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida ya. Maka hendaklah kita khawatir meninggalkan generasi setelah kita, generasi yang lemah imannya, lemah akhlaknya, lemah mentalnya, lemah ilmunya, lemah ekonominya, ya termasuk lemah fisiknya. Ya, tapi falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, maka ucapkanlah kata-kata yang baik-baik kepada anak-anak kita. Ya. Dan doa ya daripada orang tua itu insya Allah akan makbul ya. Walaupun kita menghadapi ujian ya, namanya kehidupan pasti menghadapi ujian dalam mendidik anak pada saat ini, karena pengaruh-pengaruh yang luar biasa tadi. Tapi bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah ya, berikan yang terbaik, jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehat, sehingga ketika meninggal kita maka selalu mengalir ya doa-doa daripada anak-anak kita, sehingga itu akan menjadi peluang ya untuk kita memasuki surga Allah itu akan semakin besar ya. Maka disinilah ya kepada para ibu-ibu, mari kita sama-sama berikan ya perhatian, berikan kasih sayang ya, berikan doa-doa terbaik kita untuk ke anak-anak kita ya, sehingga mudah-mudahan ya mereka menjadi orang-orang yang memang kita inginkan, menjadi anak yang soleh, solehah ya, dan berkumpulnya di surga nanti. Ya, silakan Uni yang ingin disampaikan pada seluruh ibu yang menonton. Ya, kepada semua ibu yang menonton, mari kita menjadi ibu yang dibanggakan anak-anak kita, ibu yang bisa melaksanakan tugas kita sebagaimana mestinya, ibu yang mempunyai peran juga di masyarakat, menjadi ibu yang bisa memberikan solusi bagi semua orang yang membutuhkan. Oleh sebab itu, kepada semua ibu dimanapun berada, mari kita bekali diri kita, tentu saja bekal ilmu, berbekal harta yang kita punya. Mari setiap yang kita punya itu kita pergunakan sebaik-baiknya, sebagaimana yang Allah kehendaki, tentu saja membantu dan meringankan banyak orang. Yuk menjadi ibu-ibu yang diidolakan, menjadi ibu-ibu yang dicintai, di mana ketika kepergian kita orang menangis, ketika kepergian kita orang kehilangan. Jadilah ibu yang selalu ada di hati setiap orang. Ya, luar biasa. Ya, mungkin dengan closing statement tadi menutup perjumpaan kita di momentum podcast kali ini. Nah, makanya sahabat PKS TV, ibu itu harus bahagia ya Umi ya, harus bahagia, karena ibu sejatinya adalah rumah untuk pulang bagi anak-anaknya semuanya. Karena yang rumah itu bukan rumah fisik, tapi doa ibu, kasih sayang ibu, itulah yang sebenarnya rumah bagi anak-anaknya. Sekalipun seperti Bu Yama Hildi, meskipun sekarang sudah memiliki keluarga, tapi tetap ya deepnya bersama seorang ibu, bersama ama itu memang tidak dapat digantikan oleh yang lain kan ya Umi ya.
Nah, luar biasa. Nah, oke, sahabat PKS TV, mungkin ada penutup yang ingin Uji sampaikan. Dunia boleh saja kejam, asalkan dengan ibu kita selalu terpejam. Dunia boleh saja banyak ujiannya, selagi doa dan kasih sayang ibu senantiasa menyertainya. Untuk seluruh manusia mulia yang sudah bergelar ibu dan akan menjadi ibu, semoga keberkahan Allah senantiasa membersamainya hingga berbuah surga firdausnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saja untuk kali ini. Terima kasih Umi, terima kasih Uniani. Semoga selalu menjadi ibu yang bahagia dan bisa menginspirasi ibu-ibu seluruh dunia tentunya, dan semoga kita dipertemukan lagi di surga firdausnya. Amin. Uji tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih PKS nomor 8.